Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Apa kabarnya lagi hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada pertemuan kali ini dalam video penjelasan materi, di kesempatan kali ini Ibu Ulan akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Sekali lagi, sumber buku yang kita gunakan untuk pembelajaran ini kita ambil dari Flipbook ya, Flipbook dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, kita langsung saja ke materi kita berikutnya. Masih berhubungan dengan listrik dinamis. Selanjutnya materi kita berikutnya itu adalah tentang beda potensial dan pengukurannya. Beda potensial dan pengukurannya. Dari materi yang sudah Ibu berikan kepada kalian juga dengan buku yang sama, di situ bisa dibaca bahwa beda potensial adalah besarnya energi. Besarnya energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik ya, dari suatu titik yang potensialnya lebih tinggi ke titik yang potensialnya lebih rendah ya. Nah, di dalam satuan untuk beda potensial ini, satuannya adalah volt atau sering disimbolkan dengan V. Ini satuannya ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, secara sistematis kita gunakan dengan melihat diketahuinya adalah menggunakan V sama dengan W per T, W per Q, di mana W itu adalah besarnya energi dan Q itu adalah besarnya muatan. Selanjutnya, untuk diketahui bersama bahwa beda potensial listrik dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama voltmeter. Ya, beda potensial listrik dapat digunakan dengan alat yang bernama voltmeter, nama alat ukur untuk mengukur beda potensial listrik. Maka selanjutnya kita coba dengan latihan contoh soal yang bisa kita pelajari bersama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sini terlihat ada contoh soal yang bisa kita pelajari bersama. Dalam soal tersebut menyatakan bahwa untuk memindahkan 40 kolom muatan listrik dari sebuah penghantar dari titik A ke titik B diperlukan energi sebanyak 120 joule. Berapa beda potensial antara titik A dengan titik B? Tanyakan adalah berapa beda potensial, berarti berapa besar V antara titik A dengan titik B. Sehingga kita tuliskan seperti ini. Diketahui Q sama dengan 40 kolom dan W sama dengan 120 joule. Yang ditanya adalah V untuk titik A dengan titik B. Maka cara mengerjakannya adalah rumus yang tadi, yaitu V sama dengan W per Q ya, rumusnya tadi ya. V sama dengan W per Q. Tinggal dimasukkan lagi angka-angkanya. W tadi berapa? Diketahuinya. W-nya tadi adalah 120 joule. Kemudian Q-nya tadi berapa? Q-nya adalah 40 kolom. Kolom satuan untuk muatan. Dihitung dan diperoleh hasilnya, besarnya beda potensial adalah 3 volt. Seperti itu ya anak-anak ya. Nanti dipelajari pelan-pelan dan terus dikembangkan latihan-latihan soalnya, mungkin dengan jenis-jenis soal yang berbeda. Ini secara sederhana diberikan contoh soal di sini adalah hanya mengambil rumus sederhananya. Nanti selanjutnya itu dikembangkan rumus-rumusnya dan cara mencarinya. Dari sini dasarnya harus dipelajari terlebih dahulu. Sebelumnya kita mempelajari tentang beda potensial yang diberi simbol besaran V dengan satuan volt.
Maka selanjutnya kita masuk kepada materi hukum Ohm. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan beda potensial, bahwa arus listrik mengalir karena adanya beda potensial dari potensial tinggi ke potensial rendah. Hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik diselidiki oleh George Simon Ohm. Ya, beda potensial disebut juga tegangan listrik. Mungkin nanti dalam beberapa kasus soal atau permasalahan jika tidak menemukan kalimat beda potensial, tetapi yang ditemukan adalah tegangan listrik, atau yang diketahui hanyalah tegangan listrik, tulisannya di situ, berarti itu sama saja ya. Kembali lagi bahwa beda potensial disebut juga dengan tegangan listrik. Nah, untuk lebih memahami hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Bagaimana hubungan antara beda potensial V, beda potensial dengan kuat arus listrik I. Bisa kita perhatikan video berikut ini. Anak-anak bisa melihat link video ini ya. Nanti akan Ibu tampilkan singkat, bisa kita lihat bersama. Di sini sudah Ibu cari tadi videonya, bisa grafiknya. Untuk selanjutnya kita sampai kepada latihan soal, bagaimana cara mengerjakan soal-soal hukum Ohm. Sebenarnya kurang lebih sama dengan cara kerja yang sudah kita lakukan beberapa kali sebelumnya. Jadi Ibu rasa semakin kesini anak-anak sudah semakin fasih, sudah semakin aktif untuk mengerjakan soal-soal fisika ya. Di sini diberikan contoh soal. Jika ujung-ujung sebuah penghantar yang berhambatan 5 ohm diberi beda potensial sebesar 1,5 volt, maka berapakah kuat arus listrik yang mengalir? Jadi sudah diketahui bahwa di dalam ujung-ujung penghantar tersebut terdapat hambatan sebesar 5 ohm. Hambatan tadi adalah R. Kemudian beda potensial sebesar 1,5 volt. Beda potensial tadi V ya. Sehingga diketahui R dan V-nya adalah 5 ohm dan 1,5 volt. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapakah kuat arus listrik yang mengalir. Kuat arus listrik adalah I. Yang ditanyakan berapakah besar I-nya. Ayo, berubah lagi kan rumusnya. Dari yang sebelumnya tadi, kita ketahui bahwa untuk mencari R itu sama dengan V per I. V dibagi I. Kalau untuk mencari V, maka V sama dengan I dikali R. Pertanyaan dari contoh soal tadi adalah bagaimana kalau yang ditanyakan adalah I-nya. Nah, tadi sudah lihat di sebelah ya. Sudah, udah kebuka duluan. Baik. Di mana I tersebut, cara mencari I adalah untuk mencari I rumusnya itu V dibagi R. Sudah diketahui semua V-nya berapa, ya, V-nya berapa dan R-nya juga berapa, sudah diketahui. Tinggal dihitung. V-nya 1,5 dan R-nya 5. Hasilnya adalah 0,3 ampere. Maka inilah besarnya kuat arus listrik yang mengalir dari contoh soal tersebut di atas. Oke ya anak-anak, bagaimana? Paham apa yang Ibu sampaikan? Jika kalian paham ya syukur, alhamdulillah Ibu merasa lega, anak-anak bisa memahami dengan baik. Jika masih ada yang kurang paham, silakan ditanyakan, akan Ibu ulang kembali apa yang sudah kita jelaskan. Apapun itu bentuk tanggapan kalian, Ibu minta kalian segera memberikan respon di dalam kolom komentar di video ini ya. Di bawah ini di kolom komentarnya diberikan tanggapan dan terlihat bahwa kalian sudah mengikuti dan menyimak video Ibu dengan baik hingga selesai. Apakah materi ini kita lanjutkan? Ya,
mungkin sebaiknya kita stopkan dulu di sini. Materi ini kita beri batasan sampai kepada hukum Ohm saja dulu ya. Untuk kelanjutan materi berikutnya akan Ibu jelaskan lagi perlahan-lahan agar anak-anak bisa memahami dengan baik. Sekali lagi, yang memberikan tanggapan pada video yang Ibu berikan dengan memberikan komentar di kolom komentar di bawah video ini, maka Ibu menganggap anak tersebut sudah menyimak apa yang Ibu sampaikan dengan baik hingga akhir video. Untuk di pertemuan berikutnya, pertemuan nanti yang kesekian, akan Ibu berikan latihan-latihan soal yang bukan lagi berupa contoh soal, tetapi bentuk-bentuk latihan soal, bahkan juga penilaian untuk nilai ulangan harian. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sekali lagi, jika ada yang masih kurang jelas silahkan ditanyakan. Yang paling utama tetap berikan respon pada kolom komentar pada video Ibu. Ibu akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.